Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kita bersama kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Lubuk Baja pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian dan hari ini kita benar-benar dipenuhi oleh sukacitanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita mengangkat lagu kita bernyanyi. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu, kemurahan hatimu yang tidak pernah berhenti memelihara, menyertai kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini juga kami boleh merasakan kasih setiamu lewat kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Buka hati setiap kami yang saat ini tengah mendengarkan, biarlah kami benar-benar siap untuk menerima firman-Mu. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita sebagai renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab begitu jelas menjelaskan tentang akhir zaman, bahwa akan ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman itu sudah semakin dekat dan akan segera tiba. Salah satu dari tanda-tanda itu adalah bahwa akan muncul para pengajar-pengajar, para pemberita-pemberita yang sesat, yang akan mengajarkan kepalsuan,
yang akan mempengaruhi, yang akan menyesatkan banyak orang Kristen, sehingga banyak orang-orang percaya akan mengingkari imannya, akan meninggalkan imannya, dan benar-benar akan meninggalkan Kristus sebagai juru selamatnya, atau kita sebut mereka sebagai orang yang murtad. Dan itu bukan hanya diceritakan, dinubuatkan dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama pun itu sudah diingatkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam renungan hari ini, ketika Tuhan menyatakan sebuah penglihatan kepada Nabi Daniel, lewat penglihatannya itu akan mengingatkan kita bagaimana orang-orang akan berlaku fasik, dan orang-orang yang berlaku fasik itu akan menjadi murtad, meninggalkan perjanjian Allah, dan mereka akan benar-benar mengingkari imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan berbicara tentang kedatangan para penyesat itu, atau pengajar-pengajar palsu itu mau mengingatkan kita semua, agar setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, benar-benar menyiapkan diri, agar kita benar-benar berhati-hati, kita waspada untuk menghadapi semua situasi yang akan terjadi. Saudara-saudara, kesiapan kita akan membuat kita tidak ikut terjebak, tidak akan tertipu, dan akan mampu untuk menghadapi setiap bujuk rayu, setiap pengajaran-pengajaran yang mau membuat iman kita menjadi beralih kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Karena memang begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kita, supaya kita meninggalkan iman percaya kita, supaya kita kendur di dalam kesetiaan kita. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, setiap orang yang mau mengikut Dia harus mau memikul salib. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk mempertahankan kesetiaan kita, itu adalah bagian dari memikul salib Kristus. Saudara-saudara, yang pasti iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis tidak akan pernah tenang membiarkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk tetap setia mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Banyak cara yang akan iblis lakukan untuk melemahkan kita semua, untuk membuat kita goyah dan meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus. Dan salah satu caranya adalah dengan kebangkitan para pengajar-pengajar, para pemberita-pemberita palsu yang mengajarkan firman Tuhan bukan dengan kebenaran, tetapi mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan tujuannya tersendiri, bukan seperti yang Allah kehendaki, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya setiap lutut bertelut kepadanya dan setiap lidah menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, situasi itu bukan situasi yang akan datang, bukan situasi yang sedang kita tunggu-tunggu, tetapi situasi itu adalah situasi yang sudah terjadi dan sedang terjadi, yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Sebab itu mari kita belajar untuk terus waspada. Kita belajar untuk selalu penuh dengan hikmat, untuk menerima, menghadapi setiap pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Terlebih lagi di tengah-tengah zaman saat ini, di mana begitu terbukanya segala informasi, pengajaran yang bisa kita dapatkan
dengan begitu bebas dari mana saja. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan bahwa tidak semua hal-hal yang kita dengar itu indah. Hal-hal yang kita dengar itu begitu manis di telinga. Itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin terasa indah, mungkin terasa enak di telinga kita untuk didengar. Mungkin itu sangat menyenangkan atau sangat menarik hati. Tetapi mari waspadalah. Begitu banyak hal yang kelihatannya indah, menarik dan menyenangkan hati. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa merusak kita. Yang bisa mempengaruhi kita untuk jauh dari Tuhan. Dan membuat iman kita bergeser dari kebenaran yang sesungguhnya. Saya tahu seorang yang pernah mengalami hal tersebut ya. Yang oleh karena pengajaran yang dia dengar dari sekelilingnya, kemudian dengan atas nama mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kemudian dia meninggalkan persekutuan di tengah-tengah gerejanya. Kemudian juga dia mengabaikan keluarganya. Kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, sahabat-sahabatnya. Dan kemudian dia karena kehidupan yang baru, maka dia hanya hidup dengan orang-orang yang dia anggap sekarang sebagai keluarganya, sebagai orang-orang yang seiman dengan dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Kristus, namun sebenarnya ketika kita memiliki sebuah pengenalan yang benar dan jelas siapa Kristus di dalam hidup kita, siapa Tuhan yang kita sembah, maka itu akan membuat kita memiliki sebuah kekuatan. Kita dapat mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang mempengaruhi kita, yang mau menyeret kita untuk jauh dari kebenaran Allah. Meskipun mungkin itu dibungkus dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, yang disampaikan dengan kata-kata yang licin. Oleh sebab itu, mari terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan melewatkan waktu kita terus untuk menggemuli firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, tetap sedia untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki dasar iman yang kokoh dan membuat kita untuk mampu menghadapi setiap hal apapun di luar sana yang dapat menggoyahkan iman kita, termasuk juga yang bisa mengguncang ketahanan kita, mengguncang kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena begitu banyak hal yang bisa memang membuat kita kehilangan semangat, membuat kita kehilangan kekuatan, melemahkan kita. Termasuk di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi ini. Begitu banyak orang yang mungkin meragukan, benarkah imanku? Di tengah-tengah kesulitan hidup yang dia hadapi, di tengah-tengah kecewaan yang sedang melanda kehidupannya, di tengah-tengah kekecewaannya terhadap orang-orang terdekat, terhadap keadaan kehidupannya, terhadap doa yang mungkin terasa tidak terjawab. Namun ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Kristus yang adalah sebagai penjamin hidup kita, yang adalah sebagai penyelamat kita, yang adalah sebagai jawaban doa bagi kita, maka dalam situasi seberat apapun, di tengah-tengah situasi yang penuh godaan seperti apapun, kita akan tetap setia kepada Dia, mengikut Dia. Oleh karena itu mari terus hidup di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang memiliki dasar iman yang kokoh, dan Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Meskipun kami menghadapi begitu banyak hal di
di tengah-tengah kehidupan kami ini, yang dapat menggoyahkan iman percaya kami, yang dapat membuat kami, Tuhan, untuk menjauh dari-Mu, menjauh dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, biarlah Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmat bijaksana, agar kami benar-benar, Bapa, dapat mengerti apa yang baik, yang harus kami pegang, dan kami boleh, Bapa, untuk melawan dan menangkis setiap hal apapun itu yang dapat melemahkan kami dan dapat membawa kami kepada kesesatan. Berkati kami, Bapa, sepanjang hari ini, supaya kami benar-benar senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah setiap kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu lewat acara ini, supaya kami benar-benar hanya mengandalkan Engkau. Bapa, kami berdoa saat ini juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin tengah di dalam keadaan sakit, tengah di dalam keadaan bergumul, tengah di dalam keadaan keraguan-raguan untuk mengikut Engkau karena beban hidup yang menggoda mereka untuk mencari jalan lain. Tolonglah setiap mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, berikan topangan-Mu Bapa bagi setiap mereka yang sedang ragu-ragu untuk mengikut Engkau dengan setia. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa semakin menguatkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus mengingat untuk mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan dan menjaga kesehatan tersebut dengan terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mari tetap jadikan firman Tuhan pegangan hidup kita untuk menjalani kehidupan kita, sehingga kita benar-benar di dalam sukacita, dan sukacita itu akan menghadirkan imun tubuh kita yang lebih lagi dan kita bisa merasakan kesehatan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.